kesadaran diri dalam membasmi korupsi sejak dini dapat ditumbuhkan pada siswa didik dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa serta dapat diterapkan secara langsung. Pendidikan karakter dan pendidikan keterampilan hidup bagi siswa menjadi ranah untuk menautkan pendidikan bebas korupsi ini. Berikut beberapa cara mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Siswa berlatih melalui kantin kejujuran, siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas atau latihan, siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur, sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus, serta siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Salah satu bentuk atau wujud kita dalam rangka membantu atau program daripada pemerintah, yaitu kita akan melaksanakan launching kantin kejujuran. Kantin itu merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah juga, dan kita bersama dalam rangka memberikan suatu pemahaman atau pengertian kepada adik-adik kita, putra-putri kita tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pedoman bagi anak-anak kita tentunya bagaimana nanti dalam berinteraksi di masyarakat sehingga dapat menunjukkan sikap perilaku yang jujur, tentunya bisa berbuat baik pada sesamanya. Nah, hal ini yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita, tentunya juga sebagai bekal bagi mereka untuk di masa depan. Karena tentu kejujuran ini merupakan salah satu unsur utama bagi kita, tidak hanya putri tapi kita juga semua. Karena bagaimana suatu integritas atau pribadi yang benar bisa memberikan suatu kebaikan kepada sesama. Karena korupsi ini merupakan perbuatan yang buruk, misalnya. Perbuatan perilaku yang yang curang. Jadi hal ini yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Korupsi ini banyak dari segala aspek kehidupan, menyangkut kehidupan politik kita juga, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua bagaimana melakukan upaya-upaya pemberantasan maupun penanggulangan tindak pidana korupsi ini. Kantin kejujuran ini sebetulnya metode atau pendekatan yang sudah lama dilakukan. Lalu di Kejaksaan sendiri ini sudah lama metode ini diterapkan. Karena ini diperlukan suatu komitmen, suatu kerjasama bersama kita semua bagaimana kantin kejujuran ini bisa berlangsung secara berkesinambungan tentunya. Nah, hal ini yang harus juga menjadi perhatian kita para kepala sekolah maupun ibu guru, tentunya menjadi panutan juga tentunya bagi yang lain bagaimana menanamkan nilai-nilai itu kejujuran, ya kan, keadilan dan kebaikan. Ini yang menjadi faktor utama bagi putra-putri kita di sekolah. Bagaimana kemudian nilai kejujuran itu menjadi bagian dari sebuah sikap yang menjadi yang harus ditanamkan, karena dengan jujur itu akan menjadi bagian dari pembentukan sebuah sikap mental yang menjadi bagian dari sebuah integritas seorang anak yang nantinya akan menjadi bagian dari insya Allah pemimpin. Dan rasanya kalau kita bicara jujur dari sisi norma syariat agama sudah diamanahkan untuk kita laksanakan, tapi dari sisi implementasi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana pembentukan karakter jujur itu bisa diciptakan dan kemudian menjadi bagian dari sebuah perilaku yang memang sudah terbentuk, sehingga pemerintah mendorong setiap sekolah untuk bisa memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang menjadi bagian dari sebuah upaya preventif dari sampai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari, bagaimana perilaku korupsi ini secara represif itu dilakukan. Tapi yang paling penting bagaimana kemudian dari sisi pencegahan, Pak Kajari, ya.